uang sekian akan diloloskan, kan semacam itu. Oh, sempat ada begitu? Iya. Sempat ada informasi kalau ada uang sekian mau diloloskan? Iya. Berarti ini ada permainan uang? Ada indikasi permainan uang itu sangat rentan dan kuat. Itu antara P2KD apa TPKD? TPKD. TPKD Iya. dulu. Ayo menjadi orang tua yang hebat dengan mengetahui potensi anak sejak dini. Kenapa kita harus mengetahui potensi anak sejak dini? Agar kita mudah mengarahkan mereka sesuai dengan bakat. Untuk mengarahkan bakat mereka harus kita tes dengan cara metode Stephen. Karena itu saya mengajak kepada masyarakat Bangkalan, Bapak Ibu yang saya hormati, mari mengenali potensi anak sejak dini agar kita tidak salah asah, kita tidak salah asuh, kita tidak salah mengantarkan mereka untuk sukses. Kenali potensi anak sejak dini agar kita tidak salah mengasah dan tidak salah mengasuh. Temukan karpet merah mereka, jadilah orang tua yang hebat. Karena dengan metode Stephen ini nanti bisa dipakai dalam hal pendidikan, bisa dipakai dalam hal kesehatan, bisa dipakai dalam hal profesi, bisa juga dipakai dalam hal pasutri, dan juga bisa dipakai dalam segalanya. Karena mengenal Stephen berarti kita mengenal diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sanrasan. Pemirsa, Sanrasan sekarang bulan Ramadan, meskipun bulan Ramadan, bulan Pasak di Bangkalan ini sangat luar biasa, masih ramai. Kalau bulan puasa biasanya itu khusyuk dengan puasa, tapi di Bangkalan sekarang sedang ramai menjelang Pilkades serentak. Karena urusan Pilkades serentak yang sering menjadi artis dalam 2 minggu kemarin, saya undang pertama pendemo tentang masalah Pilkades, Kanda Abdurrahman. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kandaku? Alhamdulillah baik. Oke, sekedar nyapa dulu. Tapi sebelumnya yang lebih pokok lagi, karena bicara isu Pilkades serentak, sebelumnya pada awalnya saya memang sempat sanasan dengan praktisi hukum Dinda Fahri yang waktu itu memang merekomendasikan bahwa perbuk tentang masalah Pilkades serentak itu menurut pembacaan dari praktisi hukum Dinda Fahri ini adalah potensial untuk menimbulkan kegaduhan, karena syarat dengan celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang untuk mempermudah meraih ambisi kuasanya. Dan ternyata gaduh beneran sekarang. Ternyata prediksinya ahli hukum itu bukan mukasyafa ya, cuma memang itu hasil dari sebuah pemikiran cerdasnya, meskipun bukan kasyafa, tapi ini terbukti sekarang pemirsa. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Aliman, praktisi hukum yang dulu memprediksi akan terjadi kegaduhan, bukan karena apa, belum melihat kondisi peta politik di lapangan, belum melihat fakta politik di lapangan. Setelah membaca konstruksi perbuknya sudah memprediksi akan terjadi kegaduhan. Ternyata sekarang enggak. Gimana menurut Dinda Fahri melihat kenyataan di bawah sekarang kok betul-betul gaduh? Apa memang betul-betul akibat dari peraturan yang sebagaimana diprediksi sebelumnya, Dindaku? Jadi begini Kanda Aliman, kenapa pada waktu itu saya mencoba menganalisa dan berpikir serta memprediksi begitu. Saya walaupun tidak pernah menjadi panitia secara langsung di beberapa pemilihan kepala desa di tahun 2015, 16, 17 itu saya pernah mencoba ikut terlibat dengan beberapa teman-teman. Sehingga dari beberapa pengalaman itulah maka saya coba sinkronisasikan dengan Perbuk nomor 89 tahun 2020. Jadi kenapa akhirnya saya mensinkronisasikan itu? Karena pengalaman sebelumnya itu sudah saya sinkronisasikan dengan itu. Kalau memang kejadian-kejadian di tahun 2015, 16, 17 ini
masih dilakukan upaya-upaya ini. Ini lebih banyak berpeluang Aha. pada tahapan proses pilkades di bulan ini. Ketika Peraturan- kita melihat pelbubnya, kira-kira Peraturan sebelumnya itu sudah lebih ketat menurut dari pembacaan dari Dinda, apalagi yang Pergub 89 ini. Gitu. kira-kira begitu. Ternyata betul terjadi sekarang. Akhirnya selain itu, kami sudah diantaranya sudah memberi masukan. Kita sudah memberi masukan agar beberapa kejadian-kejadian di periode sebelumnya ini dimasukkan di dalam menjadi norma di dalam Pergub tahun 8 tahun. Seingat saya waktu itu ya, Kanda ya. Seingat saya seingat saya yang saya kedua, satu tentang kewenangan P2KD, yang ketiga adalah atur tentang scoring. Ya. Itu dulu yang menjadi titik sorot catatan dari Dinda Fahri yang saya ingat. Siap. Kalau salah dikoreksi Dinda ya. Itu benar kan Dinda? Betul. Salah satunya. Di samping memang banyak permasalahan-permasalahan yang lain. Ya, kira-kira begitu. yang akan menimbulkan kegaduhan di sini sebetulnya waktu dulu itu Dinda. Siap. Itu benar kan ya? Betul. Oh, itu pemirsa, ini ternyata sekarang ini apakah itu bentuk dari bukti dari itu apa gimana itu Dinda? Jadi begini, di periode di tahap 15, 16, 17 itu yang namanya scoring pengalaman pekerjaan ini ada tenggang waktu. Maksud tenggang waktu adalah nilai satu tahun ke tahun kedua itu sekian, tahun 2 tahun ketiga sekian, sehingga jelas gitu kan. Jadi kalau nilainya misalnya 1 tahun pertama kedua itu misalnya dinilai 10 misalnya, maka yang tidak sampai 1 tahun walaupun punya pengalaman pekerjaan maka dia lepas, tidak bisa dinilai kan kira-kira begitu. Beda dengan yang Pergub sekarang. Semuanya dibikin. Kalau Pergub sekarang ini adalah di dalam pasal 27 itu kan sangat jelas. Ya kan yang menjadi persyaratan itu di Pergub itu bahwa surat keterangan bagi yang pernah bekerja. Kan kira-kira begitu ini kan, atau menyerahkan SK-nya dari yang sudah dikeluarkan oleh lembaga yang benar dengan yang sudah dilegalisir, kira-kira begitu substansi. Nah, secara logikanya bagi saya dalam penormaannya adalah orang yang bekerja 2 hari saja semisal, yang penting itu adalah di lembaga pemerintahan walaupun tidak ada SK. Oh gitu. Walaupun tidak ada SK, tetapi adalah dia bekerja secara resmi dan lain sebagainya dan diakui oleh lembaga itu cukup berdasarkan surat keterangan. Berarti ini sah itu menjadi bernilai pengalaman gitu. pekerjaan kira-kira begitu kan? Ya. Karena memang ada pilihan di dalam Pergub itu. Pilihan surat keterangan atau SK, bukan dan atau. Nah, kalau dan atau berarti harus kedua-duanya. Tetapi ini atau. Jadi Kira-kira begitu. celahnya di situ. Celahnya di situ. Dan terbukti sekarang. Insya Allah terbukti. Kanda, wah ini sekarang jadi artis Bangkalan ini. Ini Kanda saya, senior saya. Meskipun saya jarang ketemu, sekarang alhamdulillah sekarang ketemu. Memang ini senior saya, tapi dalam madhab politik sering alirnya berbeda dengan saya. Dan itu kan sah-sah. Oh sah saja. Tapi ini senior saya, pemirsaku, Kanda Abdurrahman. Kanda, saya melihat Kanda ini 2 minggu terakhir menjadi artis luar biasa di Kabupaten Bangkalan tentang masalah isu pilkades. Bahkan kemarin sempat yang bilang kan nyandra Pak Kadis, Pak Ketua TPKD itu adalah Kanda kalau nggak salah ya, waktu kemarin. Sebetulnya ada apa sih dengan pilkades serentak Bangkalan ini? Begini, apa yang disampaikan oleh saudara Fahri itu memang benar. 2 klien kami itu memang berangkat dari scoring itu, yaitu pengalaman pekerjaan di pemerintahan itu. Oke, sebelum lanjut, biar pemirsa tidak salah paham bahwa Kanda Abdurrahman ini kapasitasnya di sini adalah di samping Mas Nur saya dan saya kemarin melihat ini menjadi artis di tentang masalah isu pilkades. Jelaskan kita, Kanda apa namanya klien, apa namanya pengacara, apa namanya advokat ya? Apa? Bukan, kami paralegal tapi kami bersama dengan para advokatnya. Yang memang masuk dalam urusan pilkades. Iya. Oke, itu Mirsa. Jadi ini bukan orang abal-abal. Dikira itu orang abal-abal. Ini memang betul-betul mewakili kepentingan masyarakat. Gitu ya. Lanjut Kanda. Berangkat dari itu, maka kami bukan semata-mata kemudian melakukan aksi gerakan dan lain sebagainya, tapi berangkat dari suatu ada fase-fase tahapan yang kami lakukan. Berangkat dari fakta gitu ya. Iya. Pertama, klien kami itu terjadi sesuatu pada malam hari penetapan itu.
dari salah satu sumber oknum TPKD bahwa klien kami itu safety dan aman. Oknum TFPKD. Iya, Pemirsa, TFPKD bukan P2KD. TFPKD TFPKD, catat pemirsa. Lanjut. menyampaikan nilai hasil scoring itu. Pertama, safety dan aman. Artinya di nilai itu juga tertera bahwa di scoring pengalaman pekerjaan pemerintahan itu ada nilai. Namun detik demi detik, waktu demi waktu, padahal ini sudah besok. Ada informasi lagi bahwa akan hilang di situ nilai scoring dari pemerintahan itu. Informasi itu dari Dalam juga. dari oknum juga, Iya. gitu ya. Akhirnya resah klien kami itu memanggillah saya untuk diskusi untuk bagaimana melakukan pendampingan hukum terkait hal itu. Pagi harinya ketika pembacaan scoring, karena kami sudah menerima kuasa itu, datang ke lokasi di mana tempat pembacaan scoring dan penetapan itu. Kami dihadang, ketika turun dari mobil, kami langsung dihadang oleh salah satu oknum yang akhirnya kemudian diketahui bahwa itu salah satu calon. Oh, calon. Kami dihadang, kami direlay oleh aparat penegak hukum. Kami tidak tahu siapa, saya pikir itu panitia. Akhirnya dari aparat penegak itu membisikkan bahwa itu calon incumbent. Nah, dari situlah masa kami orang-orang yang terpelajar mau bentrok atau mau bikin. Oh, jangan, Kadang. Jangan. Tentu saja menghindar dulu. Jangan. Setelah itu kami turun, ternyata memang dari hasil pengumuman itu bahwa klien kami tidak lolos karena tidak ada nilai di Berarti bukan tidak lolos, tidak diloloskan. Tidak diloloskan itu. Pasca dari itu kami langsung melakukan protes, baik surat dan juga datang langsung ke TPKD. Kami diterima setelah beberapa kemudian, bahkan sempat datang ke Komisi A mengadu persoalan itu. Kemudian ke TPKD, hari itu juga terjadilah dialog dengan TPKD. Pada dialog itu kami mempertanyakan kenapa klien kami itu tidak keluar nilai scoring di pengalaman pemerintahan itu. Terjadi suatu perdebatan yang intinya bahwa klien kami ini pengalaman pekerjaannya di anggota KPPS. Bahkan setiap ada pemilu pilkada, dia selalu aktif ikut bekerja di situ. Di situ ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga negara yaitu KPU. Bahwa itu betul-betul pernah Iya. berpengalaman gitu ya. Pun juga dilegalisir. Perdebatan itu terjadi, kami di situ salah satu anggota TPKD itu menyatakan bahwa surat keterangan ini bukan tidak sah tapi tidak sempurna. Saya balik bertanya, tidak sempurna bukan berarti tidak sah. Kenapa nilai scoring tidak keluar? Kalau toh itu memang harus gagal atau tidak keluar nilai scoring diragukan, kenapa tidak melakukan verifikasi terhadap KPU itu? P2KD. Iya. KPU itu lembaga negara. Lembaga negara yang itu juga menggunakan uang atau anggaran negara. Jadi kalau ini tidak sempurna, kenapa kewenangan P2KD tidak melakukan verifikasi kepada Iya. lembaga yang terkait gitu ya? Iya. Ternyata kan Seperti itu. Mestinya begitu. Sip, Kemudian sip, ketika sepucuk surat keterangan itu keluar, jangan menyalahkan kemudian yang ini dong, tapi lembaga yang mengeluarkan. Suatu konsekuensinya kan seperti itu. Gitu. Nah, protes itu hanya dialog, jawaban dari mereka kesimpulannya mau merapatkan secara keseluruhan karena saat itu tidak semua TPKD ada di tempat. Kami tunggu terus sampai berapa hari, kami juga melakukan protes baik surat baik ke Kapolres dan juga ke Kodim. Jadi itu menurut kesimpulan dari kuasa hukum dari pihak terkait itu bahwa ini adalah sengaja tidak diloloskan. Iya, disitulah kami karena pada malam harinya itu ada indikasi kong kali kong, permainan antara calon per calon itu dengan calon kami kan juga seperti itu. Calon kami itu juga memburu untuk bagaimana bisa lolos dengan berbagai upaya. Dengan tanda petik transaksional, artinya
bila ada uang sekian akan diloloskan, kan semacam itu. Oh, sempat ada begitu? Iya. Sempat ada informasi kalau ada uang sekian mau diloloskan? Iya. Berarti ini ada permainan uang? Ada indikasi permainan uang itu sangat rentan dan kuat. Itu antara P2KD apa TPKD? TFPKD. TFPKD? Iya. Dulu? TFPKD apa P2KD? TFPKD. Loh, emang nanti yang menentukan kewenangan lolos tidaknya kan P2KD? Itulah persoalannya. Mestinya semacam ada permainan luar biasa, intimidasi terhadap mungkin permainan antara TPKD dan P2KD itu kerjasama yang baik untuk menggagalkan calon mana yang mau digugurkan. Tapi ini oknum ya? Oknum. Jangan-jangan dirapatkan juga di TFK ya? Ini oknumnya? Itu kurang tahu, itu Ya, bukan ya. kapasitas Tapi kami oknum untuk tahu ya? itu. Oknum ya? Nah, Oke. jadi percakapan itu kami punya, kami rekam. Dengan oknum terkait? Pernyataan dari calon kami itu, karena kami kan sebagai pendamping hukum, mesti ke klien itu tolong ceritakan dan bicarakan apa adanya. Dia cerita semua. Oh gitu. Iya. Rekaman ini yang Saya rekam semua. Karena apa? Karena mengantisipasi dari segala kemungkinan Ya. bahwa upaya klien kami menghadap kami itu karena sudah tahu ketika kritis, Pak. Pertama merasa aman, nyaman, tapi di last minute ternyata ada informasi mau ditumbangkan itu. Jadi Kak Abdurrahman ingin menjelaskan bahwa keputusan P2KD diloloskan atau tidak diloloskan itu tidak lepas, tidak steril dari permainan uang. Iya, dan itu juga ada permainan dari TPKD, Pak. Oknum TPKD, oke. Oh, Dindaku, ini kan ceritanya menarik, Dinda. Ceritanya kan menarik ini. Kalau secara urusan kewenangan yang mempunyai kewenangan untuk meloloskan atau tidak, memverifikasi atau tidak, justru dulu yang pernah juga dijelaskan oleh Dinda Fahri itu kan memang kewenangan P2KD. Iya. Lah, ini aneh, Dinda. Kok TPKD ini? Ini gimana menurut Dinda ini gimana? Salahnya gimana nih kok bisa begini, Dinda? Saya tidak dalam kapasitas mau menyalahkan siapa, itu kan. Tidak mau bicara bahwa ini kepentingan siapa. Tetapi saya akan mencoba menyampaikan secara pemahaman saya saja. Ya. Jadi berkaitan dengan persyaratan administrasi pilkadesan lah, atau bakal calon menjadi calon, atau calon yang lolos, atau yang ditetapkan menjadi calon, Ya. itu kan berkaitan dengan administrasi. Betul. Yang namanya berkaitan dengan administrasi ini, maka ini adalah by surat. Surat. Artinya ada bentuk fisik dalam hal ini surat. Makanya muncul adalah istilah legalisir dan tidak dilegalisir, kira-kira begitu kan. Jadi surat ini adalah menyatakan asli tidak aslinya, benar tidak benarnya. Ini bukan kapasitas P2KD maupun TPKD. Bukan kewenangannya, bukan kapasitasnya. Bukan. Lembaga lain. Tapi lembaga yang mengeluarkan. Lembaga yang mengeluarkan. Jadi kalau sudah lembaga ini mengeluarkan, tinggal bahwa bagaimana TFPKD, ya kan, dan P2KD, kalau ini tidak yakin dengan produknya itu, konfirmasi kepada lembaganya. Karena memang diberi ruang Karena itu kan. karena memang ada ruang itu. Iya. Ada ruang itu kan. Ruang klarifikasi. Ruang klarifikasi. Benar surat ini dikeluarkan di sini apa tidak? Benar misalnya. Andai kata bukan, berarti ini pidana, Pak. Berarti ini kan ada surat keterangan palsu yang dipalsu. Kan kira-kira begitu. Ya. Andai kata bahwa ini misalnya dinyatakan benar, ya kan? Dinyatakan benar, tetapi pada di kemudian hari ditemukan bahwa ini tidak benar. Ini bukan urusan pada hari ini urusan administrasi. Tetapi kalau ada tindakan material yang menjadi tidak benar dan secara dijadikan alat formil. Jadi begini, persyaratan administrasi ini formil, bukan material. Jadi tidak bisa dicarikan kesalahan-kesalahan isi di dalam surat itu pada hari ini. Jangan-jangan dulu kan sempat ini juga dibahas lebih fokus lagi dengan Dinda dan saya. Karena itu dapat mengklarifikasi dan tidak kan gitu kan. Jangan-jangan P2KD mempunyai mempunyai pemahaman bahwa tidak perlu
tidak perlu mengklarifikasi, langsung menentukan kesimpulan sendiri, menilai sendiri. Karena di perbumnya kan itu dulu sempat. Jadi begini, jadi di aturan di atasnya, ya di aturan di atasnya itu kan yang menjadi payung hukumnya klub ini, sedangkan ini adalah wajib, maka ini sudah menjadi wajib. Wajib gitu ya. Tidak Meskipun bisa. perbumnya kemarin Perbumnya menyatakan bahwa itu dapat. gitu kan. Karena aturan di bawahnya ini tidak bisa bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Kalau aturan di bawahnya ini adalah bertentangan dengan yang di atasnya, maka aturan yang di atasnya yang harus dipakai. Itu pemahaman dari orang-orang para legal, advokat dan semacamnya. Wong panitianya itu banyak hanya baca perbuk, ini dapat klarifikasi atau tidak dapat klarifikasi, dia memilih tidak mengklarifikasi kan seperti ini jadi Iya. kan. Nah, kalau memang itu faktanya seperti itu, ini kan berarti maka muncul yang namanya istilah menjadi tugas dan kewajiban TPKD. Sebetulnya. Nah, karena dalam itu mempunyai kewajiban memfasilitasi, Ya. melakukan monitoring, melakukan perencanaan, kan kayak begitu Ya, ya. bahasanya Ya, di ya. tugasnya, kayak begitu. Oke, pemirsa sudah mulai terbuka secara secara keilmuan ya, secara keilmuan dan aturan seperti itu, logika yang sebenarnya harus terjadi, tapi di lapangan justru yang terjadi semacam tadi yang diceritakan oleh Kanda Rohman ya. Dan ini tidak hanya di salah satu tempat, banyak persoalan-persoalan lain yang justru berbarengan dengan kondisi yang didampingi oleh Kanda Rahman dengan yang lainnya itu sama. Dan anehnya ini sekarang untuk keluar dari solusi fakta hukum dan fakta politik di lapangan itu justru sekarang memakai surat keputusan bupati. Nah, ini surat keputusan bupati di tempatkan Ya. itu di Dagu. Itu menurut pemahaman Dinda, Bapak Dinda gimana itu?